Pernahkah Anda memperhatikan? Semakin panik Anda memikirkan cara membayar tagihan, semakin banyak tagihan tak terduga yang datang. Sebaliknya, saat Anda berhasil bodo amat dan melepaskan kecemasan Anda, tiba-tiba solusi muncul dari arah yang tidak Anda duga. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sebuah hukum. Selamat datang kembali, para arsitek realitas. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar sangat aneh dan berlawanan dengan semua nasihat sukses yang pernah Anda dengar. Kita akan membahas sebuah rahasia kuno yang tersembunyi di dalam kata yang sering kita anggap negatif, bodo amat. Kita hidup di zaman yang menuntut kita untuk peduli secara berlebihan. Peduli pada target bulanan, peduli pada cicilan, peduli pada pendapat orang lain, peduli pada masa depan. Kita menjadi generasi yang paling cemas dalam sejarah. Kita adalah pekerja keras, tapi kita juga pekerja cemas. Logikanya, semakin kita peduli dan semakin keras kita memikirkannya, kita seharusnya semakin dekat dengan solusi, bukan? Tapi apa yang terjadi dalam kenyataan? Semakin Anda terlalu peduli pada uang, uang justru semakin menjauh. Semakin Anda butuh, semakin Anda kekurangan. Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa perjuangan Anda yang penuh kecemasan itu justru adalah sabotase terbesar bagi rezeki Anda. Dan solusi yang seringkali terlewatkan adalah sebuah teknik getaran kuno yang saya sebut getaran bodo amat yang terkendali. Ini bukanlah ajakan untuk menjadi pemalas. Ini bukanlah ajakan untuk menjadi apatis atau pasrah. Ini adalah ajakan untuk menjadi seorang master getaran yang cerdas. Seseorang yang tahu kapan harus memegang kemudi dengan erat dan kapan harus melepaskannya untuk membiarkan angin semesta mendorong kapalnya. Bagian 1. Diagnosis. Penyakit getaran dari terlalu peduli. Sebelum kita bisa mempraktikkan bodo amat yang benar, kita harus jujur mendiagnosis mengapa terlalu peduli dengan cara yang salah justru menghancurkan aliran rezeki kita. Saat Anda berada dalam kondisi terlalu peduli yang negatif, cemas, panik, butuh, Anda sedang memancarkan 3 getaran yang sangat merusak. 1. Getaran kebutuhan yang akut. Saat Anda berkata, "Aku butuh uang ini sekarang juga," getaran yang Anda pancarkan ke alam semesta bukanlah getaran uang, melainkan getaran butuh. Seperti yang pernah kita bahas, getaran butuh adalah deklarasi paling jujur yang berbunyi, "Saat ini, aku tidak punya." Anda sedang berfokus dan memperkuat getaran kekurangan. Alam semesta, sebagai cermin yang patuh, akan memantulkan kembali lebih banyak realitas tidak punya kepada Anda. 2. Getaran kontrol yang kaku. Pikiran yang cemas selalu terobsesi dengan bagaimana caranya. Bagaimana cara dapat uangnya? Harus dari bisnis ini, harus dari gaji ini. Anda mencoba mendikte alam semesta tentang satu-satunya jalan yang Anda anggap logis. Getaran kontrol yang kaku ini adalah sebuah penghalang. Anda seolah-olah sedang menunggu paket kiriman, tapi Anda hanya mau membukakan satu pintu depan rumah Anda. Padahal alam semesta mungkin sudah menyiapkan kurir untuk mengirimkannya lewat pintu belakang, lewat jendela atau bahkan lewat atap. Karena Anda terlalu kaku mengontrol satu pintu, Anda melewatkan semua peluang lain. 3. Getaran perlawanan yang menguras. Kecemasan adalah bentuk perlawanan terhadap saat ini. Anda tidak suka dengan kondisi Anda sekarang, dan Anda ingin cepat-cepat pergi. Perlawanan ini menciptakan gesekan getaran yang luar biasa besar. Ini seperti Anda mengendarai mobil sambil menginjak pedal gas, keinginan Anda, dan pedal rem, kecemasan Anda secara bersamaan. Anda membakar banyak sekali bahan bakar, energi mental Anda, mesin Anda panas, stres, tapi mobil Anda tidak bergerak maju. Bagian 2. Meluruskan konsep. 2 jenis bodo amat, ini kuncinya. Inilah bagian terpenting dari seluruh pembahasan kita. Jika Anda salah paham di bagian ini, Anda bisa terjerumus lebih dalam. Ada 2 jenis bodo amat, dan keduanya memiliki getaran yang bertolak belakang. Jenis pertama, bodo amat level rendah, apatis dan pasrah. Perasaannya berat, gelap, putus asa,
tidak ada harapan, depresi. Kalimat internalnya, "Ah sudahlah, percuma. Aku tidak peduli lagi karena hidup ini memang tidak adil. Aku menyerah." Getaran yang dipancarkan adalah getaran kekalahan dan ketidakberdayaan. Ini adalah frekuensi yang sangat rendah, yang hanya akan menarik lebih banyak lagi situasi yang membuktikan bahwa hidup memang percuma. Ini bukanlah yang kita tuju. Jenis kedua, bodo amat level tinggi, pelepasan dan kepercayaan. Perasaannya ringan, damai, tenang, lapang, dan penuh kepastian yang tak tergoyahkan. Kalimat internalnya, "Aku sudah melakukan bagianku dengan niat terbaik. Untuk bagaimana caranya dan kapan waktunya, aku bodo amat. Aku serahkan pada alam semesta, karena aku tahu itu pasti akan datang dengan cara terbaik." Getaran yang dipancarkan adalah getaran kepercayaan total. Ini adalah frekuensi nol perlawanan. Anda tidak bodo amat pada tujuan Anda. Anda bodo amat pada kecemasan dan keraguan Anda. Inilah getaran bodo amat yang kita bicarakan. Bagian 3. Fisika getaran. Mengapa bodo amat level tinggi menarik uang? Mengapa teknik kuno ini yang diajarkan para bijak yang sering disalahartikan sebagai pasrah ini begitu kuat? 1. Ia seketika menghilangkan perlamanan, resistensi. Ingat analogi mobil yang menginjak gas dan rem bersamaan? Getaran bodo amat level tinggi adalah tindakan Anda secara sadar mengangkat kaki Anda dari pedal rem. Anda berhenti melawan, berhenti cemas, berhenti panik. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, energi niat Anda, pedal gas yang sudah Anda injak, bisa melaju tanpa hambatan. Inilah mengapa solusi seringkali muncul tiba-tiba setelah Anda berhasil melepaskannya. 2. Ia memancarkan getaran kelayakan yang paling kuat. Siapa orang yang paling tenang di dalam sebuah ruangan? Orang yang paling berkuasa. Siapa orang yang paling bodo amat dan tidak perlu membuktikan apa-apa? Orang yang tahu nilainya. Saat Anda bisa bodo amat dan tidak lagi panik tentang uang, Anda secara getaran sedang mendeklarasikan, "Aku tidak perlu cemas, karena aku tahu aku layak. Aku tahu aku berharga. Aku tahu rezeki itu pasti datang." Getaran kelayakan dan kepercayaan diri yang tenang inilah magnet uang paling kuat yang pernah ada. 2. Ia membuka semua pintu, tidak hanya satu. Seperti yang dibahas tadi, bodo amat level tinggi adalah saat Anda melepaskan obsesi Anda pada bagaimana. Anda tidak lagi peduli uangnya harus datang dari bisnis A atau dari gaji ini. Anda hanya fokus pada hasil akhirnya. Saat Anda bodo amat pada bagaimananya, Anda sedang memberi izin pada alam semesta untuk menggunakan semua jalurnya yang tak terbatas untuk mengirimkan rezeki kepada Anda. Anda membuka pintu depan, pintu belakang, jendela, dan atap secara bersamaan. Bagian 4. Loka Karya. 3 latihan praktis menginstal getaran bodo amat. Oke, sekarang bagian praktisnya. Bagaimana cara melatih otot bodo amat ini, terutama saat kita sedang dalam kondisi terdesak? Latihan pertama, kotak ajaib semesta. Untuk melepaskan bagaimananya. Ini adalah latihan pelepasan kontrol yang sangat fisik dan nyata. Tindakan praktis. Siapkan sebuah kotak fisik yang indah menurut Anda. Bisa kotak sepatu yang Anda hias atau kotak kaca kecil. Beri label, urusan alam semesta. Setiap kali Anda memiliki kekhawatiran, niat, atau masalah finansial, ambil secarip kertas. Tulis masalah atau niat itu dengan detail. Contoh, aku butuh uang 5 juta untuk membayar X sebelum tanggal Y. Setelah itu, lipat kertasnya. Dan secara sadar masukkan ke dalam kotak itu. Saat Anda memasukkannya, ucapkan dalam hati, "Ini bukan lagi urusanku. Ini urusan semesta. Tugasku sudah selesai, menetapkan niat. Sekarang giliran semesta yang bekerja." Mekanisme getarannya. Tindakan fisik ini menipu pikiran logis Anda. Anda secara simbolis telah memindahkan beban itu dari pikiran Anda ke wadah lain. Ini akan memberi Anda kelegaan instan dan melatih Anda untuk melepaskan kontrol atas bagaimananya. Latihan 2, permainan skenario terburuk yang dinetralkan. Kecemasan hidup dari pertanyaan
Bagaimana jika? Kita akan hadapi pertanyaan itu secara langsung untuk mematikannya. Tindakan praktis, saat Anda cemas akan sesuatu, misalnya, bagaimana jika aku tidak bisa bayar tagihan ini? Jangan lari, ambil jurnal dan tulis jawabannya. Tulis skenario terburuk yang paling jujur dan paling menakutkan. Contoh, jika aku tidak bisa bayar, aku akan kena denda. Lalu, aku akan ditelepon penagih. Aku akan malu. Aku mungkin harus meminjam. Lanjutkan ceritanya sampai selesai. Lalu, di bagian akhir, tanyakan pada diri Anda, apakah aku akan mati? Jawabannya hampir pasti tidak. Lalu tanyakan lagi, apa satu hal yang bisa kulakukan untuk mengatasinya? Misalnya, aku bisa negosiasi minta perpanjangan waktu. Mekanisme getaran. Ini dengan menghadapi skenario terburuk secara sadar, Anda mengambil racun dari sengatannya. Anda menyadari bahwa Anda tidak akan tamat. Ketakutan yang sudah dilihat wujudnya akan kehilangan kekuatannya. Ini mematikan sumber kepanikan Anda. Latihan 3, jadwal waktu cemas, mengurung kecemasan. Anda tidak bisa menghentikan pikiran cemas 100% dalam semalam. Jadi, jangan melawannya, tapi kurung dia. Tindakan praktis, beri janji temu pada kecemasan Anda. Katakan pada diri Anda, oke, aku tahu kamu ingin cemas, tapi aku sedang sibuk sekarang. Aku akan memberimu waktu 15 menit nanti malam, misalnya jam 8 malam, untuk panik sepuas-puasnya. Di luar jam itu, aku tidak mau mendengarmu. Mekanisme getaran. Ini adalah teknik disiplin mental yang luar biasa. Pikiran bawah sadar Anda akan belajar bahwa ada waktu dan tempat untuk segala sesuatu. Ajaibnya, saat jam 8 malam tiba, seringkali Anda sudah lupa atau kecemasan itu sudah tidak terasa sekuat sebelumnya. Anda sedang melatih diri Anda untuk menjadi tuan dari pikiran Anda, bukan budaknya. Bagian 5. Puncak kesadaran. Bodo amat adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Sekarang, kita tiba di puncak kesadaran dari semua ini. Getaran bodo amat yang sesungguhnya, yang diajarkan oleh para bijak kuno, bukanlah sikap acuh tak acuh. Ia adalah puncak dari sebuah pencapaian spiritual. Ia adalah kepercayaan penuh. Ia adalah kondisi getaran di mana Anda telah melakukan bagian Anda, menetapkan niat, mengambil tindakan terinspirasi, dan Anda memiliki kepercayaan yang begitu absolut pada kekuatan alam semesta, sehingga Anda bisa bodo amat pada keraguan, ketakutan, dan pertanyaan bagaimananya. Ini adalah pergeseran dari aku harus bekerja keras agar ini terjadi, menjadi aku melakukan bagianku, dan aku tahu ini akan terjadi. Perasaan tahu yang penuh kepastian inilah yang melahirkan getaran bodo amat yang tenang. Anda tenang bukan karena Anda pasrah. Anda tenang karena Anda tahu Anda sudah menang di level getaran. Tantangan eksklusif untuk Anda para pelanggan. Minggu ini, pilih satu kekhawatiran finansial terbesar Anda. Jangan mencoba menyelesaikannya. Sebagai gantinya, masukkan ia ke dalam kotak ajaib semesta Anda. Lalu, setiap kali pikiran tentang itu muncul, katakan, sudah ada yang mengurus. Latih ini selama 7 hari dan catat keajaiban-keajaiban kecil atau ide-ide baru yang tiba-tiba muncul di benak Anda.